Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa melanjutkan kajian kita tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna selanjutnya, Asmaul Husna yang kita kaji pada hari ini, yaitu Asmaul Husna yang ke-36, Asy-Syakur. Asy-Syakur artinya maha menghargai atau maha mensyukuri. Firman Allah dalam Al-Quran dalam surat At-Taghabun, surat ke-64 ayat 17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifuhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Artinya, jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah maha mensyukuri, maha penyantun. Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa orang yang beriman dan bertakwa, yang membelanjakan hartanya sesuai dengan ketentuan Allah dan beraktivitas sesuai ridhonya, serta merasakan terus-menerus kehadiran Allah setiap saat, akan dihargai dan akan dibalas dengan kemuliaan oleh Allah, serta akan disyukuri pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pemahaman tentang Asy-Syakur, kita dapat mengambil nilai, kita dapat meneladani nilai dan dapat pula mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu antara lain, pertama, kita senantiasa mensyukuri nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan tuntunannya. Kemudian yang kedua, kita selalu berterima kasih kepada orang yang membantu kita. Yang ketiga, kita selalu menggunakan nikmat yang diberikan Allah untuk hal-hal yang baik. Yang keempat, kita selalu menghargai orang yang telah meringankan beban dalam kehidupan kita. Yang kelima, kita saling menghormati dan saling menghargai sesama manusia. Asmaul Husna yang berikutnya, yaitu yang ke-37, Al-Aliyu, maha tinggi. Dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat kedua, surat kedua ayat 255, wasi'a kursiyus, bismillahirrahmanirrahim, wasi'a kursiyus samawati wal ard wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Artinya, kursinya
atau kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi, dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Dari ayat di atas kita dapat pahami bahwa Allah itu maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi selain Dia. Oleh karena itu dalam solat kita sering dilatih dalam gerakan sujud dan bacaan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Tuhanku Allah yang maha tinggi dan aku memujinya. Harapannya agar orang yang sholat itu merendahkan diri di hadapan Allah, tunduk dan patuh kepadanya, serta tidak sombong dalam kehidupan sosial. Dari pemahaman ini ada nilai yang dapat diteladani, yang dapat dan diimplementasikan dalam kehidupan kita dari Asmaul Husna Al-Aliyu. Pertama, kita senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah dan menjauhi sikap sombong. Yang kedua, kita hendaknya tidak merendahkan derajat sesama manusia. Yang ketiga, kita senantiasa beribadah dan beramal soleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Asmaul Husna yang berikutnya, Asmaul Husna yang ke-38, yaitu Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha besar. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Ghafir, surat ke-40 ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum wa yushraq bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyil kabir. Yang demikian itu karena sungguhnya kamu mengingkari apabila disuruh untuk menyembah Allah saja, dan jika Allah dipersekutukan kamu percaya, maka keputusan sekarang ini adalah pada Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa Allah maha besar, kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Dia mengutus Rasulnya untuk menuntun manusia dalam kehidupan, dan dia juga menurunkan Al-Quran agar memperoleh kedamaian di dunia dan keselamatan di akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, ada beberapa nilai yang dapat kita teladani dan kita implementasikan dari Asmaul Husna Al-Khabir. Antara lain, pertama, kita senantiasa berzikir untuk membesarkan dan mengagungkan Allah. Yang kedua, kita hendaknya mengakui kebesaran Allah semata dan kelemahan makhluknya. Ketiga, kita hendaknya memiliki keinginan untuk berdakwah, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Asmaul Husna selanjutnya
Yang ke-39 yaitu Al-Hafiz, artinya Maha Pemelihara, Maha Menjaga. Firman Allah dalam Al-Quran surat Hud surat ke-11 ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum wa la tadurrunahu syai'a inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Artinya, maka jika kamu berpaling, maka sungguh aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai rasul kepadamu, dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudarat kepadanya sedikit pun. Sungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu. Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa Allah Maha Pemelihara. Dia terus menerus menjaga dan memelihara ciptaannya yang berada di langit dan di bumi. Dia melihara peredaran planet-planet bumi dan matahari agar tetap beredar pada garis edarnya masing-masing, sehingga tidak terjadi tabrakan. Allah juga memelihara dan menjaga manusia jasmani dan rohani. Allah juga memelihara dan menjaga manusia jasmani dan rohaninya. Makanan yang masuk ke dalam tubuh yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang baik lagi halal menyehatkan jasad. Sedangkan pemeliharaan rohani, Allah mengutus rasul-rasulnya dan menurunkan kitab-kitab suci untuk mewujudkan kedamaian di dunia dan keselamatan di akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dari pemahaman Al-Hafiz, Asmaul Husna Al-Hafiz, ada beberapa nilai yang dapat kita teladani dan dapat pula kita implementasikan dalam kehidupan kita. Pertama, kita hendaknya senantiasa menjaga fisik dan hati agar kehidupan kita damai di dunia dan selamat di akhirat. Kedua, kita harus menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup kita. Yang ketiga, kita istiqomah beribadah kepada Allah dan beramal soleh agar terwujud pribadi yang tenang. Selanjutnya, Asmaul Husna yang ke-40 yaitu Al-Muqit, artinya Maha Kuasa. Dijelaskan dalam firman Allah dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yashfa' shafa'atan hasanah yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' shafa'atan sayyi'ah yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik,
niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa yang memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari ayat di atas kita dapat pahami bahwa Allah Maha Kuasa untuk menetapkan sesuatu perbuatan dianggap baik atau buruk. Allah Maha Kuasa membuat alis yang ada di mata untuk menahan keringat masuk ke dalam mata, dan dia juga kuasa membuat bulu-bulu di lubang hidung untuk menahan debu yang masuk ke dalam hidung. Allah kuasa menetapkan segala sesuatu. Dari pemahaman tentang Asmaul Husna Al-Muqit ini, kita dapat mengambil pelajaran, kita dapat meneladaninya dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Antara lain yaitu kita hendaknya menjaga kesehatan jasmani dan rohani agar khusyuk dalam beribadah. Yang kedua, kita senantiasa menjaga diri dan keluarga dari kemaksiatan dan perbuatan dosa lahir dan batin. Yang ketiga, kita senantiasa menjaga dan melestarikan lingkungan hidup secara fisik maupun sosial. Yang keempat, kita hendaknya saling membantu dalam kebaikan agar memperoleh kemuliaan dari Allah yang Maha Kuasa. Demikianlah kajian Asmaul Husna, Asy-Syakur, Al-Aliyu, Al-Kabir, Al-Hafiz, Al-Muqit. Mudah-mudahan dari pengkajian tadi, dari pengkajian nama-nama Asmaul Husna tadi, bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.